Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Pamungkas. Saya dari Mekatronika B Malam, dari PBL MK232/22 tentang estimation of seed counting using deep learning ya. Dengan manajer proyeknya, teman pronya itu Pak Eko Rudiawan Jamzuri. Oke, langsung saja ke penjelasan tentang PBL ya. Di sini PBL sendiri kita PBL untuk ya project ini didasari belajar untuk mengembangkan otomasi menghitung bibit ikan menggunakan deep learning. Ya, project ini diintegrasi oleh Visual Code ya, ini salah, bukan Visual Studio, Visual Code dan Python sebagai GUI-nya. For an interactive interface dan SQL untuk for secure data storage and management or ya atau yang disebut dengan database ya. Di sini juga RoboFlow itu sebagai training object bagian anotasinya, dan nanti ada juga yang mentrainingnya itu kita memakai Mobile ya. Jadi di sini tuh untuk batas-batasnya ya, itu ada batasan masalahnya. Itu yang pertama itu ada tentang sebentar, itu ada tentang ya tidak ikan tuh kalau misalnya berdekatan tuh tidak terbaca. Itu masalah yang pertama. Yang kedua itu hanya membaca satu jenis ikan, dan yang ketiga itu ada dia akan memberikan history ya. Untuk ini history dalam satu ini untuk semua user. Jadi kalau misalnya user lain tuh bisa melihat history user lainnya. Harusnya kan untuk satu user tuh hanya satu user sendiri yang bisa nengok history dia sendiri. Terus ada untuk pada saat real time ya, dia tuh munculnya data tuh disimpan pada saat yang capture, itu data tuh disimpan di history ya, tidak muncul langsung. Nah, jadi kita edit tuh nanti data tuh akan muncul langsung ya. Terus yang terakhir itu dia hanya bisa ngupload video, bukan foto ya, karena untuk program video sendiri dengan foto itu sedikit berbeda setahu saya. Kalau video itu menggunakan OpenCV ya, dan kalau misalnya foto itu hanya mengambil data dari training tersebut. Nah, di sini tuh ada tentang kayak detail sistem ya, untuk start, inisiasi program, variabel ya. Kita ada program ininya load dataset ya, jika menggunakan dataset ya. Terus aktif kameranya, real time, terus aktif kamera to capture live image ya, untuk merekamnya. Setelah itu ada image processing untuk proses gambar menggunakan tape record ya, dengan dataset itu dari RoboFlow. Setelah itu ini ada detail desainnya. Pertama kita mengambil gambar ya, mengambil rekaman dengan HP ataupun kamera biasa ya. Kalau misalnya HP menggunakan aplikasi dari laptop ya, Ironim kalau nggak salah nama aplikasinya. Nah, itu akan merekam data ya,
akan merekam ikan-ikan bibit ikan itu untuk mengambil data training ya atau yang disebut dengan datasheet-nya nanti ya akan dijadikan datasheet untuk menjalankan ya di GUI. Jadi itu adalah kita ini mengajarkan komputer ini nih ikan bentuk ikannya nih gitu. Nah setelah itu direkam memakai HP. Nah setelah direkam memakai HP nanti setelah direkam tuh ada rekamannya ya ada per foto gitu gambar. Kita contohnya aja di sini kami ingin mengambil 5.000 gambar positif dan 1.000 gambar negatif. Nah, maksudnya apa di sini 5.000 gambar positif itu jernih ya untuk ini jenis ikan aja tanpa adanya gangguan dan yang 1.000 itu dengan adanya gangguan seperti daun-daun, batang pohon dan lain-lain ya. Nah, jadi itu menganotasinya memakai RoboFlow. Nah, RoboFlow setelah memakai RoboFlow itu akan akan dimasukkan ke dalam ini ya untuk hasil dari RoboFlow itu namanya TensorFlow TF Record. Nah, TensorFlow Record ini sendiri itu akan di-training oleh SSD Mobile Edition. Nah, sebelumnya itu TensorFlow ya. TensorFlow itu sebuah library ya, sebuah pustaka yang berada di Python uh, untuk salah satunya untuk detek objek ya. Jadi fungsinya itu untuk mendeteksi objek salah satunya. Nah, dari Python tersendiri itu akan ini ya di training menggunakan TensorFlow 1.15. Di sini kita akan coba menggunakan 1.15 dan uh, untuk jenis Pythonnya sendiri itu 3.7 yang untuk bisa trainingnya ya ada di Braille itu menggunakan SSD Mobile Edition. Nah setelah itu dari hasil trainingnya maka akan mengeluarkan um, save model ya bentuknya data PB. Nah, save model itu digunakan untuk dipanggil ke GUI. Jadi setelah di training itu akan mengeluarkan satu save detail dan ada variabel juga. Nah, itu kita samakan ya untuk GUI-nya sendiri kita samakan yang di PC kita yang kita pakai itu menggunakan uh, Python versi 3.7 dan TensorFlow versi 1.15 ya biar kompatibel. Jadi setelah itu kita tanamkan GUI-nya, setelah GUI kita runningkan, setelah running dia akan membaca ikan-ikannya ada berapa untuk di real time dia bisa, terus cara di-upload. Nah setelah GUI menyala itu kan akan disimpan di datanya itu akan disimpan di database atau kita sebut dengan MySQL. Nah di MySQL ini bisa kita give and take gitu, bisa kita beri, bisa kita ambil gitu data-datanya. Bisa kita letakin di sana. Nah, itu gunanya MySQL di sini sebagai database. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.